Owner dan petingginya ini diperkarakan. Satu masuk penjara, satu lagi kabur ke Australia. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah jauh terjadi di masa lalu. Dan seharusnya orang-orang ini tadi, yang sekarang ini sedang diperkarakan, ini harusnya salim dan sungkem kepada orang-orang yang saya ceritakan ini nanti. Ini mungkin Doni Salmanan masih SD saat ini terjadi. Enggak deng ya, SMP kali ya. Atau Indra Kents mungkin masih belajar nyanyi untuk The Voice. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa yang masih ingat Dream for Freedom? Nah, ini adalah MLM legendaris yang berjaya di tahun 2016 hingga 2017. Berjaya menggondol uang triliunan dari para membernya. Owner dan petingginya ini diperkarakan. Satu masuk penjara, satu lagi kabur ke Australia. Hingga hari ini tidak ditemukan. Saya kenal personal, pernah dipresentasi dan orangnya hilang lenyap seperti sulap. Mungkin kalau dia nonton akan ingat saya dan semoga akan mendm saya. Tapi di sini saya pengen tunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Doni Salmanan, Indra Kents, atau para petinggi MLM robot trading yang lainnya melakukan flexing atau menarik orang-orang agar tertarik dan bertanya-tanya tentang bisnis mereka. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah jauh terjadi di masa lalu. Dan seharusnya orang-orang ini tadi, yang sekarang ini sedang diperkarakan, ini harusnya salim dan sungkem kepada orang-orang yang saya ceritakan ini nanti. Nah, sebelum itu yuk kita tonton ini video yang keren banget yang dilakukan oleh owner dan founder dari D4F atau Dream for Freedom ini. Saksikan. 2 hari terpenting dalam hidup adalah saat Anda lahir dan saat Anda mencari tahu mengapa Anda dilahirkan. Nah, keren kan? Wah, keren banget. Ini mungkin Doni Salmanan masih SD saat ini terjadi. Enggak deng ya, SMP kali ya. Atau Indra Kents mungkin masih belajar nyanyi untuk The Voice. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya, kira-kira apa yang harus diwaspadai dengan MLM robot trading hari ini dan korelasinya dengan MLM money game yang ada di masa lalu itu tadi, dan menolak lupa tentang bagaimana Dream for Freedom ini berhasil menguruk uang ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu dari para membernya. Kenapa saya bilang gitu? Lihat acara yang keren berikut ini. Nah, keren kan? Salah satu pengisi acaranya aja teman saya, ini Galih Montana. Dan ini adalah satu acara yang sangat besar. Orang-orang di situ itu saya nggak tahu mereka ini sadar atau nggak mereka sedang ditipu dan uangnya sedang diambil. Tapi yang pasti, salah satu yang tadi itu nyetir mobil. Nah, ini akhirnya sempat mendekam, ditahanan, dan didakwakan pasal-pasal seperti tindak pencucian uang dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini adalah video saat dia sedang diperiksa dan berakhir ditangkap di penjara. Si gaya aja nih orang. Ferrari kemana? Ferrari, Porsche kemana? Paling heboh. Ini Corby loh. Terus masuk. Masuk. Nah, padahal saat memberikan sambutan dan juga dia mengisi acara, ini keren banget dan sangat luar biasa. Kita akan bisa lihat dari video berikut ini. Saya pastikan kepada Anda, Dream for Freedom akan sangat besar. Kami tidak pernah nego dengan apa yang kami bangun. Biarkan semua orang bilang ini tidak masuk akal. Karena ketidak masuk akalan akan mulai dipahami oleh banyak orang.
Oke, yuk kita akan lihat dari kartu-kartu saya ini. Apa yang harus kita waspadai? Sebenarnya, ini adalah satu hal yang di masa depan ini akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Karena sudah terjadi di masa lalu dan terjadi di masa kini. Ini adalah sebuah hal yang serupa tapi tak sama. Sebuah usaha tipu-tipu yang bertujuan untuk mengangkut dana orang-orang yang tidak mengetahui atau ya mereka tahu tapi memberikan saja dana itu tadi. Triliunan uang ini hilang dan kasusnya juga dianggap tidak tuntas karena masih DPO. Hingga hari ini, Mr. D itu tadi belum ditemukan. Dan dari terawangan saya, dia ada di Australia sepertinya. Dan ini semua terjadi karena mereka semua ini menggalang dana orang-orang ini tadi untuk saling mentransfer. Jadi satu orang mentransfer ke orang yang lainnya dan seperti itu. Dan ini kelihatan banget kalau ini adalah skema Ponzi. Yang mana yang di atas ini akan berdiri dari mayat-mayat orang yang ada di bawahnya. Dan semua ini pasti akan menuju ke satu titik yang pasti, yaitu SCAM atau scam. Dan itu semua hanya tinggal menunggu waktu. Artinya MLM robot trading pun akan sama. Mereka akan sampai di titik itu. Apapun yang dilakukan, ini hanyalah upaya untuk memberikan nafas palsu agar seakan-akan masih hidup dan panjang umur. Dan yang tadi saya bilang bahwa apapun ini akan terjadi di masa depan, bukanlah sebuah isapan jempol atau ramalan yang akan tepat, karena ini adalah satu hal yang pasti dan hakiki. Karena terbukti bahwa salah satu leader yang pernah dipenjara ini sekarang jadi leader di sebuah perusahaan yang tadinya ini jualan robot trading, terus kemudian mengalmarhumkan era robot trading, terus kemudian sekarang jualan mesin untuk memining Bitcoin. Dan saat ini pun sepertinya juga masih menghirup udara bebas. Masa sih dia nggak tahu si D ini ada di mana? Harusnya dia tahu kok. Tapi ya sepertinya ya memang ya sudahlah ya, udah lupa juga. Orang nggak lapor polisi, ya dianggap aja kasusnya usai. Coba kalian yang jadi korban, masa rela nggak lapor lagi? Oh, saya pikir sih nggak. Karena kalian sekarang sudah tertipu lagi di MLM robot trading yang sekarang ini. Bener kan? Bener kan? Dan semuanya ini sama. Skemanya itu tuh sama. Mereka mengumpulkan uang dan sok-sokan bikin komunitas. Beberapa bahkan mendirikan yayasan, mendirikan gedung, dan mencatut ayat-ayat keagamaan untuk menarik anggota dan membuat yakin bahwa ini adalah perbuatan Tuhan untuk memberikan kesempatan di era pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana otak kalian bisa membenarkan hal yang semacam ini? Saya masih tidak mengerti. Dan ini dilakukan dengan seksama dan sebuah psychological engineering untuk mempengaruhi para pengikutnya, sehingga mereka ini jadi militan dan mau untuk mempertahankan leader dan owner dari perusahaan ini, padahal mereka tahu bahwa mereka ini menipu orang-orang ini tadi. Mereka bahkan seakan-akan tetap membela dan masih berharap kalau UED pasti cair. Kalau we're gonna back stronger. Dan masih yakin bahwa yang mereka sekarang itu lakukan masih trading di sebuah platform robot trading, padahal uang yang mereka tanamkan saja nggak bisa ditarik balik. Logika macam apa ini? Semua itu sebenarnya sama. Mereka janjikan satu profit yang konsisten resmi 1% sehari. Dan ini adalah satu hal yang nggak mungkin. Sama juga dengan Nesia dan juga Dream for Freedom ini tadi yang menjanjikan komisi jika mereka merekrut orang baru atau naik level saat mereka melakukan sebuah perekrutan dalam jumlah yang besar. Maka saya katakan di sini bahwa sebenarnya kalian bertanya-tanya dong, mengapa kok hal seperti ini bisa terjadi? Apakah mereka ini sebodoh itu? Sebenarnya saya akan bilang bahwa member ini akan terbagi menjadi dua. Yang satu ini adalah pemain. Artinya satu, mereka mungkin teman-teman dari owner dan founder yang duitnya udah balik. Jadi mereka tenang-tenang aja dan menunggu robot trading atau MLM apa atau money game apa yang berikutnya. Atau mereka ini adalah orang yang tahu resiko, jadi saat memasukkan mereka tahu kapan harus menarik balik. Atau orang-orang yang memang dijaga pertemanannya agar mereka bisa diajak kembali saat adanya satu skema baru, karena mereka ini dipercaya memiliki gerbong-gerbong tertentu. Saya masih tahu bahwa ada di MLM robot trading sekarang adalah penggiat MLM zaman dulu seperti MW dan Tianxi yang memiliki pengikut yang banyak sekali. Dan yang kedua, sebenarnya ini adalah korban atau orang yang have no idea. Mereka ini biasanya menganggap bahwa apa yang mereka itu terima adalah persis seperti apa yang diceritakan oleh para upline-nya. Oh, ini benar-benar robot trading. Ini benar-benar ditradingkan. Ini benar-benar uang yang didapatkan dari olah teknologi yang terkini itu tadi. Dan sayang sekali, itu sebenarnya ternyata bukan. Dan sayangnya orang terdekat saya juga banyak yang akhirnya menjadi orang seperti korban ini tadi. Saat kemudian ini semua menjadi scam,
Mengapa mereka diam saja? Mengapa Dream for Freedom tetap tidak diusut lebih jauh? Bukan karena polisi di sini dibayar atau apa. Karena mereka tidak menerima laporan dari masyarakat. Karena kebanyakan dari mereka A. Malu, B. Takut, dan C. Alah, nggak peduli. Sayang sekali kan? Sehingga sudah pasti, jika nanti mereka ini akan mati, mereka akan hidup dan bereinkarnasi lagi menjadi MLM baru, money game baru, mencatut teknologi baru. Coba kalian tonton konten saya yang berikutnya tentang ciri-ciri dari penipuan dan juga skema Ponzi dan investasi bodong agar kalian tidak terjebak. Dan saya yakin ini akan selalu ada di setiap zamannya. Semoga amit-amit keluarga saya atau orang-orang terdekat dan kalian semua para subscriber saya tidak tertipu oleh hal ini. Lalu pertanyaan kalian tentu sama. Kalau terus kemudian scam ini akan seperti apa? Biasanya petinggi perusahaan itu dibagi menjadi dua. Satu founder, satu owner. Nah, founder ini biasanya adalah orang yang terus kemudian akan melarikan diri entah kemana. Hilang begitu saja. Owner biasanya adalah orang yang akan dikorbankan. Salah satu teman saya bahkan ditawarkan, mau nggak lo kerja bareng sama gue? Gajinya 20 miliar. Kerjanya cuma 5 tahun. Tapi 2 tahun kerja di kantor, 3 tahun mendekam di penjara. Kalau seandainya dibagi menjadi 5 tahun 20 M, berarti 1 tahunnya dapat 4 M. Itu saya aja belum pernah mendapatkan penghasilan sampai setinggi itu. Jadi kalau saya pikir, it's okay juga lah masuk penjara, tapi dapat uang sebesar itu. Bener gak? Sehingga kalau saya pikir, ini martir dan juga orang yang terus kemudian harus mendanai, ini akan selalu ada. Dan mereka ini hidup berdampingan. Maka dari itu, satu pesan saya untuk kalian semua, tetap berhati-hati. Dan jika kalian ingin selamat di masa depan, ada baiknya kalian banyak membaca, melek literasi, melakukan riset dengan benar. Dan juga kalian sebaik-baiknya kritis terhadap apapun yang ditawarkan dan tidak begitu saja tertarik seperti kerbau dicocok hidungnya saat ada keuntungan yang mustahil ditawarkan pada kalian. Untuk kalian semua yang terjebak dan ingin bertanya kira-kira penyelesaiannya seperti apa, mungkin kartu saya akan bisa membaca, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.